Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priliana Saputri, NPM 2019 465002005 dari kelas S8B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perancangan buku ilustrasi berjudul Batik Larangan Yogyakarta. Yang pertama itu ada demografi. Yang pertama ada berapa usia khalayak yang dituju. Buku ini ditargetkan untuk rentang usia 20-30 tahun, di mana usia tersebut mayoritas telah bekerja atau berada di perguruan tinggi dan seringkali menggunakan batik sebagai penunjang fashion. Selanjutnya ada apa status ekonomi sosialnya. Status ekonomi perancangan ini ditargetkan untuk ekonomi menengah. Buku ini terjangkau untuk ekonomi menengah yang ditargetkan untuk pekerja, mahasiswa, dan lainnya. Apa pekerjaan khalayak yang dituju? Pekerjaan sebagai karyawan swasta, wirausaha, wira swasta, dan pegawai lainnya. Selanjutnya, di daerah seperti apa mereka tinggal. Wilayah yang dipilih ialah DKI Jakarta, karena di Jakarta sendiri tingginya minat masyarakat saat ini untuk menggunakan batik daerah sebagai fashion sehari-hari. Membuat buku ilustrasi ini cocok digunakan sebagai referensi mengenai salah satu batik larangan Keraton Yogyakarta. Yang terakhir dari demografi yaitu bagaimana budaya daerah mereka tinggal. Budaya mereka mayoritas budaya campuran dari beberapa daerah lainnya. Selanjutnya ada watak. Yang pertama, bagaimana sifat dan attitude dari khalayak. Sifat dan attitude dari khalayak tergolong baik. Mereka mengetahui tentang batik namun tidak memahami secara mendalam tentang batik larangan Keraton Yogyakarta ini, sehingga penggunanya terkadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan selanjutnya ada masalah seperti apa yang khalayak rasakan terkait objek saya. Masalah terkait penggunaan batik larangan yang tidak boleh dipergunakan oleh sembarang orang. Yang ketiga, apa motif khalayak untuk melihat media dan konten yang saya buat? Motif khalayak melihat konten yang saya buat yaitu untuk menambah wawasan mengenai batik larangan Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, bagaimana gaya hidup khalayak? Gaya hidup dari khalayak yang dituju ialah gaya hidup yang mengikuti tren fashion perkembangan zaman. Hal apa yang menarik bagi khalayak? Hal yang menarik bagi khalayak dengan buku ini adalah khalayak dapat lebih mudah mengetahui lebih dalam tentang batik larangan Yogyakarta yang disajikan dengan ilustrasi yang semenarik mungkin. Selanjutnya tentang pengetahuan akan objek. Yang pertama, sejauh mana khalayak mengetahui tentang objek saya? Menurut beberapa khalayak yang saya pernah wawancarai, mereka tidak mengetahui khusus mengenai batik larangan Yogyakarta. Mereka hanya mengetahui batik secara umum. Selanjutnya, bagaimana reaksi dan pandangan khalayak akan objek saya? Mereka cukup tertarik dengan penjelasan mengenai batik larangan. Selama ini, mereka tidak begitu memperhatikan mengenai aturan penggunaan kain batik. Yang ketiga, pertanyaan apa yang khalayak tanyakan? Yang pertama itu ada apa perbedaan motif batik larangan dan motif batik pada umumnya. Dan yang kedua ada makna apa saja yang terkandung dalam motif kain batik larangan. Yang terakhir, informasi seperti apa yang khalayak butuhkan? Informasi mengenai mengapa batik tersebut tidak boleh digunakan oleh sembarang orang. Informasi mengenai makna dari batik larangan Yogyakarta dan informasi lainnya mengenai batik larangan Yogyakarta. Selanjutnya ada media seperti apa yang khalayak inginkan. Buku ilustrasi sebagai medianya. Mengapa buku ilustrasi? Karena buku ilustrasi disajikan ilustrasi gambar yang menarik yang tidak membuat orang bosan untuk membacanya. Selanjutnya ada konsep media. Yang pertama judul buku. Buku ini berjudul Batik Larangan Keraton Yogyakarta. Judul ini dipilih karena batik larangan sangat sakral dalam penggunaannya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai hal tersebut. Yang kedua, deskripsi ukuran dan bentuk buku. Media yang dibuat adalah buku ilustrasi yang berukuran 21 cm dikali 14,8 cm yang berisi 40 halaman. Selanjutnya, kerangka materi. Bahasan yang akan dibahas pada buku ilustrasi ini adalah mengenai batik larangan Keraton Yogyakarta. Dimulai dari pengertian batik keraton dan pengertian batik larangan. Selain itu, menjelaskan apa saja motif dari batik larangan, serta makna apa saja yang terkandung dalam motif tersebut, disertai alasan mengapa batik ini tidak bisa dipakai oleh sembarang orang, serta menampilkan ilustrasi mengenai fungsi pemakaian batik, jenis pembuatan batik, dan alat-alat membatik.
Selanjutnya ada perencanaan, penempatan, publikasi, dan distribusi. Distribusi buku ini direncanakan di DKI Jakarta. Dipilihnya Jakarta karena minat pemakaian batik menjadi fashion center di ibu kota Jakarta. Penggunaan batik minim pengetahuan mengenai batik larangan ini. Larangan pemakaian batik memang tidak diberlakukan bagi di luar Keraton Yogyakarta. Bukan kewajiban untuk mengerti filosofi dari setiap motif batik. Namun, mengerti proses pembuatan dan makna dari motif batik dapat memberi pemahaman bahwa batik bukan sekedar kain bergambar. Selanjutnya ada konsep desain komunikasi visual. Yang pertama ada mind mapping. Mind mapping dari buku ilustrasi ini yang pertama ada batik larangan, yaitu batik yang dikhususkan dibuat untuk lingkungan keraton. Kemudian ada motif batik sakral, motif batik larangan. Dan di dalam motif batik larangan itu ada motif hook, motif parang, motif sawat, motif semen, motif udan liris, dan motif kaung. Selanjutnya ada fungsi penggunaan motif larangan. Yang pertama ada teknofag yang berkaitan dengan teknologi, sosiofag berkaitan dengan fungsi sosial, dan ideofag yang sebagai meditasi dapat dikaitkan dengan ideofag. Kemudian ada aturan batik larangan dan ada pengertian dari batik keraton. Berdasarkan moodboard di atas, pembuatan ilustrasi mengambil referensi real dari gambar-gambar di atas kemudian dibuatkan menjadi ilustrasi seperti ilustrasi sultan, abdi dalam, alat membatik, dan beberapa motif dari batik larangan. Untuk gaya ilustrasi yang digunakan ialah ilustrasi kartun. Ada kartun yang berwajah dan juga dengan kartun tanpa wajah. Teknik yang digunakan ialah ilustrasi digital yang berwujud vektor. Berikut ada skema warna yang saya pilih. Dalam pemilihan warna mendominasi warna coklat karena batik itu mayoritas berwarna coklat. Dan yang terakhir ada pemilihan huruf. Huruf yang dipilih ialah jenis huruf serif. Dipilih huruf serif karena tulisannya lebih jelas dan mudah dibaca. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar perancangan buku ilustrasi berjudul Batik Larangan Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.